Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ariel Nanuru di channel Ariel Nanuru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai RAK faktorial. Di RAK faktorial sendiri tidak berbeda jauh dengan RAL faktorial, yaitu tutorial sebelumnya yang ada di channel saya. Nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Sebelumnya di sini ada judul dari penelitiannya, yaitu pengaruh lama waktu proses sebanyak 2, yaitu 1 dan 2 jam, dan yang kedua adalah jenis larutan bleaching sebanyak 3 jenis, yaitu jenis 1, 2, dan 3 terhadap kadar selulosa dari serat sagu. Dan di sini bahan baku yang digunakan berasal dari jenis pohon sagu yang sama, namun dari 2 batang pohon yang berbeda. Di sini 2 batang pohon yang berbeda ini sudah digolongkan ke dalam kelompok. Di sini datanya sama dengan saya menggunakan data yang sama dengan RAL yang sebelumnya, yaitu ada W1L1, W1L2 sampai W2L3. Di sini datanya, dan setelah ada data di sini kita lakukan penjumlahan seperti biasa menggunakan sum, yaitu di sini kita klik sum, buka kurung, yaitu perlakuan atau kelompok yang ada di 1 dan 2, kemudian tutup kurung, lalu enter, kemudian tinggal kita drag saja ke bawah, langsung kita dapatkan hasilnya. Setelah itu untuk rata-rata, di sini kita menggunakan average, caranya seperti biasa, yaitu sama dengan average, kemudian kita pilih perlakuan yang ada di kelompok 1 dan 2, tutup kurung, lalu enter, kemudian tinggal drag ke bawah seperti ini, dan akan didapatkan hasilnya. Setelah itu untuk jumlah yang di bawah ini, kita akan menghitung jumlah dari kelompok yang ada di 1 dan 2 seperti biasa, kembali pakai sum, kemudian kita drag, kita pilih kelompok pertama, lalu enter, kemudian didapatkan hasilnya. Kemudian tinggal kita drag ke samping saja seperti ini, lalu didapatkan hasilnya sama. Dan untuk yang ini caranya pun sama, menggunakan average, yaitu kita blok semua di sini, lalu kita enter, lalu tinggal drag ke samping, dan hasilnya pun sama. Setelah itu, setelah dari perlakuan dan kelompoknya, kita menuju ke tabel 2 arah. Sini tabel 2 arah sedikit berbeda dengan yang RAL kemarin, yaitu yang di RAK ini sedikit berbeda, dimana yang di RAK ini kita hanya menggunakan 2 data atau jumlah dari masing-masing perlakuan antara kelompok ini, yaitu yang ini, itu yang ini. Jadi tinggal kita cocokkan saja, dimana W1L1 kita cari perlakuannya W1L1, berarti jumlahnya kita pakai yang ini, itu 11,78. Sini kita cari W2L1, lalu kita gunakan yang ini, W2L1. Begitupun selanjutnya W1L2, W2L2, W1L3, dan W2L3. Setelah itu kita akan menjumlahkannya. Untuk penjumlahannya masih sama, masih menggunakan sum, kemudian buka kurung, kita drag dari sini sampai sini, lalu tutup kurung, kemudian enter, kemudian kita drag ke bawah, dan didapatkan hasilnya seperti itu. Kemudian setelah selesai untuk jumlah yang ini, kita akan menghitung rata-rata. Nah, di sini rata-ratanya sedikit berbeda rumusnya, tidak menggunakan average, dimana di sini kita menggunakan jumlah sama dengan jumlah, lalu kita bagi dengan 4. 4 itu merupakan banyaknya kelompok, lalu dikali dengan banyaknya W. Di sini W-nya kan ada 1 dan 2, jadi kelompok sebanyak 2, yaitu 1, 2, dikali dengan
W-nya ada 2, W1, W2, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian di enter, lalu kita drag ke bawah sini. Nah, untuk jumlah yang di bawah sini pun sama, menggunakan sum, lalu dipilih kolomnya, kemudian tinggal di drag ke samping dan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk rata-rata yang di bawah sini juga berbeda, tidak menggunakan average, dia menggunakan cara seperti ini, dimana masih cara yang sama, yaitu menggunakan jumlah, namun pembaginya yang berbeda. Di sini mengapa 6? Di sini karena jumlah L-nya kan ada 3, 1, 2, 3. Nah, sementara kelompoknya ada 2. Jadi 3 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga jumlah ini dibagi dengan 6. Lalu enter. Kemudian kita drag sampai sini. Nah, baru yang di sini merupakan rata-rata dari rata yang ada di sini. Jadi di sini baru kita menggunakan rumus average. Nah, sehingga dapatkan hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kita mencari faktor koreksi. Di sini saya sudah cari faktor koreksi sendiri, juga sudah dijelaskan di video RAL sebelumnya, yaitu di sini ada D13 atau jumlah dari keseluruhan data. Yaitu di sini jumlah dari keseluruhan data. Seluruh data itu yang ini, yang ada di kelompok 1 dan 2. Jumlahnya ini, lalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 12. Dibagi 12 itu karena di sini kan ada 6 data ditambah dengan 6 data, jadi totalnya ada 12. Kemudian enter saja. Itu untuk faktor koreksi. Nah, di sini yang menjadi pembeda pada RAL dan RAK adalah yaitu di bagian sumber keragaman atau ANOVA-nya. Di RAL sendiri sumber keragamannya hanya ada perlakuan, W, L, interaksi, galat, dan total. Sementara untuk RAK sendiri itu ditambahkan dengan kelompok. Nah, di sini untuk mencari perlakuan, DB perlakuan sendiri itu sudah dijelaskan di RAL, tutorial RAL, yaitu dengan menggunakan count A. Kemudian kita memasukkan jumlah data perlakuan yang ada di sini, kemudian tutup kurung, lalu kurangi 1, kemudian enter. Nah, begitu juga dengan W, count A, kita pilih di sini W-nya. Di sini sudah muncul ya, kalau kita klik di sini muncul yang kita pilih W, kemudian kurangi 1, enter. Untuk L juga kita klik di sini, akan terlihat ada L1, L2, L3, kemudian enter. Untuk interaksi sendiri, dia merupakan pengurangan antara perlakuan W dan L. Nah, kemudian enter. Kemudian di sini untuk total itu merupakan kita pakai yang semua data yang ada di sini. Totalnya kan ada 12, kita kurangi 1, jadinya sama dengan 11. Nah, untuk galat sendiri, kalau yang RAL dia hanya pengurangan antara perlakuan dan total. Namun untuk RAK sendiri nanti dia akan ditambah dengan pengurangan menggunakan kelompok. Nah, karena di sini kelompoknya masih kosong, kita akan mencari dulu yang kelompok. Di sini rumusnya sama, count A, kurung. Nah, untuk kelompok sendiri kita pilih yang di sini. Kita pilih di sini, kemudian tutup kurung, baru dikurangi 1, lalu enter. Nah, di sini untuk DB kelompoknya sudah dapat, dan untuk galat tinggal kita tambahkan saja, dikurangi dengan DB kelompok, lalu enter. Nah, seperti itu. Setelah kita dapatkan DB-nya, kemudian kita mencari JK-nya. Sini untuk JK juga sudah diberitahu cara mencarinya pada RAL atau tutorial RAL sebelumnya. Sini dengan sum square, kemudian datanya yang kita gunakan yaitu
untuk perlakuan sendiri kita gunakan jumlah dari setiap perlakuan yang ada, itu yang ini, kemudian dibagi 2, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Itu untuk jika perlakuan. Nah, untuk W juga hampir sama, yaitu menggunakan yang ini, jumlah dari W1, W2 masing-masing, kemudian dibagi 6. Nah, mengapa dibagi 6? Karena dia jumlahnya ada 3, yaitu 1, 2, 3, kemudian dikalikan dengan kelompoknya tadi ada 2, jadi 6. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi dan enter. Untuk L sendiri dia juga sama, menggunakan jumlah dari L masing-masing, kemudian dibagi 4. Bagi 4 karena ini ada 1, 2, jadi 1 ada 2 dikali dengan jumlah kelompoknya ada 2, jadi 4. Bagi 4 baru dikurangi dengan faktor koreksi dan enter. Nah, untuk interaksi sendiri sama seperti yang DB tadi, DB interaksi, yaitu dikurangi antara perlakuan W dan L. Nah, kemudian untuk yang total menggunakan jumlah yang ada datanya di sini, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi lagi. Itu untuk total. Nah, untuk galat sama seperti DB, galat itu pengurangan antara perlakuan dan total, namun itu untuk RAL. Nah, sekarang untuk RAK sama, yaitu ditambah dengan dikurangi sama faktor kelompok. Nah, di sini untuk mencarinya menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus sum SQ. Di sini sama dengan sum SQ, buka kurung, lalu kita pilih data yang ada di kelompok sini, kemudian itu kurung dibagi dengan 6. Di sini 6 karena jumlah datanya ini masing-masing kelompok ada 6, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu dikurangi dengan faktor koreksinya, lalu kita pencet enter. Nah, di sini kita dapatkan hasil JK kelompoknya, baru bisa kita menghitung JK galatnya. Kurangi dengan kelompok, lalu enter. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini untuk JK galatnya. Nah, untuk KT sendiri, KT ini merupakan cara menghitungnya yaitu JK, baik itu untuk KT perlakuan kita menggunakan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan KT dari faktor W, kita bagi antara JKW dengan DBW. Nah, jadi untuk yang kelompok sendiri kita menggunakan JK kelompok dibagi dengan DB kelompok, kemudian enter. Nah, ini untuk KT. Begitu juga untuk galat sama saja. Nah, sekarang untuk F hitung. F hitung di sini menggunakan rumus, yaitu KT. Untuk F hitung perlakuan kita menggunakan KT perlakuan dibagi dengan galat. Di sini KT galat. Di sini kenapa ada tanda dolar? Berarti untuk KT galat ini dia merupakan pembagi yang tetap untuk F hitung dari mulai perlakuan sampai kepada interaksi. Jadi di sini menggunakan KT galat, di sini juga menggunakan KT galat. Makanya menggunakan dolar di sini bisa kita gunakan F4 untuk mempermudah mengisinya. Nah, jadi untuk kelompok berarti tinggal kita drag saja. Nah, kita drag seperti ini dan kita periksa apakah sudah benar. Nah, sudah benar. F hitung kelompoknya yaitu pembagian antara KT kelompok dibagi dengan KT galat. Nah, itu untuk F hitung. Untuk F tabel di sini untuk mencari F tabel kelompok atau F tabel semuanya, caranya seperti yang ada di RAL biasa, menggunakan F inverse, kemudian kita masukkan
Di sini nominal berapa persennya, ini tabel 5%, dan di sini tabel 0%. Untuk 5% kita masukkan 0,05, kemudian ini di koma dengan DB perlakuan, lalu yang terakhir DB galat, dan diberi tanda dolar yang menyatakan bahwa dia tetap. Nah, sehingga seperti ini juga sama W, L. Nah, untuk kelompok kita tinggal drag saja karena rumusnya sama. Nah, untuk yang 1% pun sama. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Dan selanjutnya untuk penotasian atau pemberi label berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh bagi setiap perlakuan yang ada. Di sini caranya adalah sama dengan if atau sama dengan jika. Di sini E31 lebih kecil dari G31. E31 itu ini ya, perlakuan atau F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 5% atau G31, maka penamaannya adalah NS atau tidak nyata, non signifikan. Lalu jika E31 atau F hitung lebih kecil dari H31 atau F tabel 1%, maka penotasiannya akan ada bintang 1 dan bintang 2, di mana bintang 1 adalah berpengaruh nyata dan bintang 2 adalah berpengaruh sangat nyata. Ini untuk penandaannya. Nah, karena rumusnya sama semua, jadi tinggal kita drag saja ini. Nah, didapatkan hasilnya NS. Berarti karena di sini perlakuan dan W-nya berpengaruh sangat nyata, maka kita harus melakukan uji lanjut. Namun untuk kelompok sendiri dia tidak berpengaruh nyata terhadap kadar selulosa. Nah, kita untuk mengetahui yang mana dari perlakuan dan yang mana dari W yang berpengaruh sangat nyata perbedaannya. Dari itu kita akan melakukan uji lanjut. Nah, untuk uji lanjut sendiri caranya pun sama dengan RAL, yaitu dengan kita memasukkan perlakuan dan juga rata-ratanya yang ada di sini, yaitu kemudian kita mengurutkan dari yang paling besar sampai ke yang terkecil. Nah, untuk perhitungannya sendiri sudah tahu caranya seperti ini. Kita kurangkan dari yang pertama dengan yang kedua, pertama dengan yang ketiga, begitu seterusnya. Dan untuk yang ini, yang kedua dengan yang ketiga, begitu seterusnya, yang ada di persis seperti yang ada di tutorial RAL. Begitu dari interaksi perlakuan, mulai dari interaksi sampai kepada faktor L. Nah, di sini untuk menentukan perlakuan mana yang berpengaruh nyata, bisa kita lihat yaitu perlakuan yang W2L3 dan W2L2 di sini. Mengapa ini yang berpengaruh? Karena kita lihat dari penotasiannya sendiri. Di sini untuk yang W1L2, W2L1 penotasiannya mereka sama atau BC. Karena mereka sama sehingga mereka tidak mempengaruhi kadar selulosa yang ada karena mereka berpasangan. Begitu pula dengan W1L1, W1L3, mereka juga penotasiannya sama-sama C, sehingga mereka tidak berpengaruh nyata. Nah, sementara untuk yang W2L3 dan W2L2, mereka berpengaruh nyata karena yang satu penotasiannya adalah A, yang satu lagi AB. Nah, di sini berpengaruh nyata karena perbedaan notasi tersebut tadi, di mana kisarannya antara 62,77 sampai 66,42. Nah, di sini mereka sama-sama memiliki waktu 2 jam. Namun dengan perbedaan jenis larutan, yaitu di sini ada larutan menggunakan larutan 2, sementara yang di sini menggunakan larutan 3. Itu yang menjadi pengaruh nyatanya, yaitu di sini. Jadi kita lihat saja jika ada penotasian
yang tidak berpasangan, jadi itu mereka yang membuat pengaruh sangat nyata. Nah, tadi untuk perlakuan sudah selesai, dan sekarang yang berpengaruh nyata, sangat nyata lainnya adalah di W, faktor W ini. Itu ini. Nah, untuk faktor W sendiri bisa jelas terlihat bahwa konotasiannya masing-masing berbeda. Yang pertama itu A dan yang kedua B, sehingga mereka jelas sekali terlihat perbedaannya, yaitu di faktor W atau waktu. Dan untuk L sendiri berpengaruhnya tidak sangat nyata, namun berpengaruh nyata saja. Makanya di sini diberi tanda bintang 1, karena di sini faktornya konotasinya ada 2 yang sama, sehingga mereka tidak berpengaruh nyata. Namun di sini di L1-nya sendiri dia beda sendiri notasinya, sehingga inilah yang membuat berpengaruh nyata. Jadi seperti itu kurang lebih RAK faktorial yang bisa saya jelaskan, di mana untuk perbedaannya dengan RAL terlihat dari ANOVA-nya yang ditambahkan faktor kelompok, dan di bagian tabel 2 arah pun yang tadinya masing-masing ada 4 data seperti yang ada di tutorial RAL bisa dilihat sekarang hanya ada 2 seperti ini, dan sisanya pun tidak berbeda jauh, mulai dari sini, mulai dari pencetatan FK. Nah, bahkan untuk ECE sendiri juga sudah dijelaskan. ECE bisa kita lihat cara menghitungnya itu menggunakan ini, KT galat dibagi dengan 2 kemudian diakarkan. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya, sama antara RAL dan RAK, cuma dibedakan berdasarkan faktornya, yaitu penambahan adanya faktor kelompok di sini. Jadi sekian tutorial dari saya. Jika kurang mengerti, mohon maaf, dan jika ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di tutorial yang lainnya.